Nah, sosok ini tuh digambarkan sebagai seorang perempuan yang lagi menangis, mengenakan pakaian berwarna merah dan juga kerap muncul di sekitaran monumen tersebut. Hai semuanya, welcome back dan terima kasih buat kalian udah klik video ini guys. Dimana di hari ini aku bakal ngebahas tentang salah satu tempat yang dimana sampai hari ini masih terbengkalai, karena dulunya tempat ini digunakan sebagai tempat bagi pengungsian warga Vietnam. Dimana semua itu bermula ketika berakhirnya perang Vietnam pada tahun 1975 guys. Ketika Vietnam Utara memenangkan perang dan juga menyatukan negara di bawah pemerintahan komunis. Hingga setelah itu situasi politik dan juga ekonomi berubah sangat drastis. Banyak warga Vietnam Selatan yang merasa terancam, sebagian dari mereka dipenjara, bahkan sebagian dari mereka kehilangan pekerjaan. Dan juga sebagian lainnya memilih untuk melarikan diri dengan cara yang berbahaya, dengan mereka menyeberangi laut. Mereka menyeberangi laut Cina Selatan dengan kapal kayu kecil tanpa navigasi memadai dan bahkan tanpa persediaan cukup, dan di sana ribuan orang nekat menyeberangi laut Cina Selatan. Banyak dari mereka yang tenggelam dan juga banyak dari mereka yang kehilangan tanpa jejak. Dari mereka yang selamat, mereka terdampar di beberapa pulau, salah satunya terdampar di Indonesia. Nah, di Pulau Galang inilah bukanlah pulau yang besar ataupun kota metropolitan nih guys. Pada akhir 1970-an, pulau ini tuh relatif sangat sepi. Hingga pada tahun 1979, pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNHCR. Mereka menjadikan tempat ini menjadikan lokasi sebagai relokasi untuk warga Vietnam. Camp Vietnam ini resmi beroperasi di tahun 1979 sampai tahun 1996. Selama hampir 2 dekade guys, lebih dari 250.000 orang pernah singgah di sini, dan mereka tuh tidak datang untuk menetap selamanya, melainkan setelah mereka perang Vietnam itu sudah berakhir dan dirasa sudah aman, mereka kembali ke asalnya. Walaupun pada waktu itu banyak juga dari mereka yang sudah merasa enak untuk kehidupan di sana, mereka tuh nggak mau balik lagi ke negara mereka. Dan juga nih guys, selama mereka menyeberangi laut itu, mereka menggunakan kan kapal kayu tuh sangat kecil. Satu kapal tuh berisi 40 sampai 100 orang. Selama berbulan-bulan ya, mereka tuh terombang-ambing di perairan laut Cina Selatan tanpa tujuan yang pasti. Banyak korban berjatuhan di tengah perjalanan hingga akhirnya mereka terdamparlah di Pulau Galang ini. Dan juga Pulau Galang dan juga Tanjung Pinang adalah dua tempat yang dijadikan untuk mereka berlabuh. Setelah Pulau Galang ini menjadi tempat relokasi, akhirnya di dalam sana, di dalam camp Vietnam ini, kehidupan berjalan dengan segala keterbatasan. Ada barak-barak kayu sederhana, ada rumah sakit kecil, ada sekolah, ada gereja dan juga vihara. Bahkan di sana para pengungsi Vietnam ini membangun kehidupan mereka sendiri. Anak-anak terlahir di sana, pasangan menikah di sana, dan juga sebagian dari mereka itu meninggal dan juga dikuburkan juga di sana. Nah, ada nih salah satu tempat yang paling menyentuh di sana, yaitu namanya Monumen Kemanusiaan. Monumen ini dibangun untuk mengenang para pengungsi yang tewas di perjalanan, dan juga monumen itu berdiri sebagai simbol luka dan juga sekaligus sebagai harapan. Namun setelah para pengungsi ini kembali ke negara asal mereka, tempat ini menjadi salah satu tempat yang terbengkalai yang tidak pernah dipakai setelahnya. Ada beberapa kisah-kisah kelam di balik itu semua nih guys, dimana gak semua cerita itu berakhir bahagia. Bahkan di beberapa pengungsi pada waktu itu mengalami trauma yang sangat berat akibat perang, dan juga pelayaran mereka itu yang sangat-sangat panjang. Beberapa dari mereka itu sampai depresi dan juga kehilangan seluruh anggota keluarganya. Karena tempat ini menjadi tempat yang terbengkalai ini pastinya kan, gak ada kehidupan juga di sana. Setelah para warga Vietnam ini meninggalkan tempat tersebut, akhirnya banyak nih kejadian-kejadian horor yang ada di sana. Karena camp Vietnam ini konon katanya menyimpan berbagai kisah mistis yang beredar di tengah masyarakat. Salah satu sosok yang paling sering disebut dalam cerita ini adalah seorang perempuan bernama Tin Lam Loy. Nah, menurut cerita yang berkembang guys, bahwa Tin Lam Loy ini adalah seorang perempuan yang meninggal karena dia mengakhiri hidupnya sendiri. Nah, pada waktu itu dia dikabarkan merasa sangat terpukul dan bahkan malu setelah menjadi korban kekerasan oleh 7 orang pengungsi di camp tersebut. Nah, karena itulah guys, sebagai bentuk penghormatan dan juga kisah tragis yang dialami Tin Lam Loy ini, akhirnya terbangunlah Monumen Kemanusiaan tersebut. Karena di sanalah merupakan tempat terjadinya peristiwa tragis yang menimpa Tin Lam Loy. Karena itulah nggak sedikit dari orang-orang yang pernah mengunjungi tempat itu, mereka mengatakan bahwa sering melihat penampakan seorang perempuan yang diduga bahwa itu adalah Tin Lam Loy ini. Nah, sosok ini tuh digambarkan sebagai seorang perempuan yang lagi menangis, mengenakan pakaian berwarna merah dan juga kerap muncul di sekitaran monumen tersebut. Perlu kalian catat nih guys, bahwa kisah ini tuh berkembang dan sebagai cerita rakyat dan juga tidak memiliki bukti yang cukup logis lah yang bisa diverifikasi.
lokasi. Nah, selain sosok Tin Nam Loy, banyak juga warga setempat yang bilang bahwa mereka itu sering melihat penampakan orang-orang yang sudah meninggal yang ada di sana. Jadi mereka itu dimakamkan di salah satu pemakaman yang emang khusus bagi warga Vietnam. Nah, juga beberapa dari mereka yang mengatakan bahwa mereka itu sering melihat sosok yang memang berada di lokasi pemakaman tersebut. Karena banyak dari orang-orang tersebut yang meninggal di sana, yang dimakamkan di sana adalah orang-orang yang dulunya memiliki penyakit bawaan. Jadi mereka itu selama berada di kapal dan sampailah mereka bersandar di Indonesia, mereka tuh memiliki penyakit dari sana. Namun ya bes ya, dibalik kisahnya yang sangat memilukan, kampung Vietnam ini sebenarnya merupakan destinasi yang cukup menarik untuk dikunjungi, khususnya bagi para pecinta wisata sejarah nih bes. Suasana yang ditawarkan di sana menjadi salah satu tempat yang sangat berbeda dengan wisata-wisata lain, karena pada saat di sana pengunjung itu seolah bakal diajak kembali ke masa lalu dan juga merasakan seperti apa penampakan perkampungan Vietnam di tahun 1980-an. Karena di sana terdapat banyak banget rumah dan juga barak kosong yang sudah tidak terawat. Bangunan-bangunan tersebut menjadi saksi bisu bagi para penghuni yang pernah tinggal di sana. Nah, di mana suasana di sana itu terasa sepi dan sedikit mencekam, apalagi kalau lagi hujan angin berhembus tuh kan. Waduh, lorong-lorong itu sangat-sangat gelap dan serem. Selain itu juga di sana terdapat monumen perahu yang menampilkan beberapa perahu yang digunakan oleh para pengungsi pada waktu itu menyeberangi lewat Laut Cina Selatan. Nah, selain itu juga terdapat monumen perahu yang relatif sangat kecil, yang dimana perahu ini adalah sebuah perahu yang digambarkan saat mereka melintasi laut-laut tersebut. Nah, konon nih bes, para perahu ini adalah sebuah perahu yang digunakan para pengungsi untuk menyeberangi lautan yang mampu menampung sekitar 100-400 orang. Bahkan ada sebuah perahu yang konon katanya sempat ditenggelamkan oleh para pengungsi karena mereka tuh nggak terima, mereka tuh harus dikembalikan ke negara asal mereka. Nah, setelah perahu tersebut diangkat kembali dan akhirnya direnovasi dan dijadikanlah sebagai bentuk monumen bersejarah yang ada di Camp Vietnam ini. Nah, selain itu di kawasan ini terdapat Nia Tranggalang, yaitu sebuah komplek pemakaman para pengungsi yang meninggal dunia di sana, yaitu karena wabah penyakit dan karena memang sudah ajalnya meninggal dan akhirnya dikuburkanlah di sana. Dan tempat ini dinamakan Nia Tranggalang. Dan juga nggak jauh dari sana nih guys, ada Museum Kampung Vietnam yang menyimpan berbagai benda peninggalan para pengungsi, kayak kebutuhan mereka sehari-hari hingga foto-foto kebersamaan mereka selama di sana. Nah, di mana museum ini menggambarkan kehidupan mereka setelah mereka terumbang-ambing jauh dari rumah mereka yang ada di Vietnam. Museum inilah bakal kelihatan apa saja yang mereka lakukan di sana, orang-orang tersebut siapa aja, dan banyak banget foto-foto yang sangat-sangat mengharukan juga. Karena keberagaman agama tersebut akhirnya kan banyak banget kayak gereja, vihara, juga ada musola lah di sana. Dari semua bangunan yang ada, dua tempat yang sangat mengerikan dan sangat menyeramkan, yaitu pertama adalah rumah sakit dan yang kedua adalah penjara. Nah, di mana di rumah sakit kecil ini didirikannya untuk merawat pengungsi-pengungsi yang memiliki wabah penyakit yang bawaan mereka itu. Dan juga penjara kecil di sana digunakan untuk menahan orang-orang yang melakukan kejahatan-kejahatan. Jadi nggak semua orang di situ pure orang baik. Jadi mereka yang di penjara di sana adalah orang-orang yang melakukan pencurian, kekerasan, dan bahkan pemerkosaan. Sampai saat ini kondisi itu sangat-sangat gelap, sempit, dan bahkan sudah nggak terawat. Dan juga banyak dari pengunjung yang merasa nggak nyaman ketika mereka berada di sana. Nah, jadi bes ya, sebagian besar kisah horor di Camp Vietnam ini yang berkembang dari cerita rakyat, disebut cerita masyarakat. Ada cerita dari pengalaman pribadi pengunjung dan juga suasana tempat yang memang sepi dan juga penuh sejarah ini. Nah, terlepas dari benarnya atau enggaknya cerita ini guys, namun satu hal yang pasti nih ya, Pulau Galang ini menyimpan banyak kenangan tentang kehidupan para pengungsi Vietnam yang memang pernah singgah di sana. Dan mungkin sejarah panjang itulah ya yang membuat tempat ini tuh terasa begitu berbeda dibandingkan dengan tempat lain. Nah, jadi kalau kalian mau berkunjung ke sana jangan malam ataupun menjelang sore, pokoknya di pagi hari atau enggak siang hari, dimana cuaca itu bagus juga. Jangan sampai malam hari karena itu tuh serem banget. Mungkin kadang bukan hantu yang ditakutin, tapi takutnya ada orang-orang jahat lah, orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang memang di sana. Nah, bes, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa klik like, komen, juga subscribe-nya di bawah. Dan jangan lupa nantikan video-video aku berikutnya. See you in the next video and bye-bye.